Oke guys, ini metode tanam jagung dengan harapan menekan bule atau penyakit putih. Sebab penyakit putih itu kalau jagungnya kita jebol, itu akar tunggangnya atau lajer itu gosong. Tapi akar serabut tetap, makanya putih itu tetap hidup. Tapi dia tidak bisa berbuah atau sakit. Nah, kenapa akarnya gosong? Itu tafsirannya adalah kepanasan. Jadi pada suhu yang sudah terlalu tinggi, dan bule itu terjadi di musim-musim kemarau. Bulan Juli, Agustus, September itu rawan bule. Maksud saya ini kita coba ngatasi cara bule. Jadi dengan cara membuat area tanam jagung itu lembab terus. Nah, maka sampah dari jagung yang lama sebelum bulan Agustus ini kita biarkan supaya nutupi. Jadi ketika angin berhembus kencang dan panas yang sangat terik itu tidak membuat akarnya gosong. Katakanlah sampah-sampah ini untuk mengganti plastik mulsa lah, untuk menahan dingin. Gejala putih itu biasanya ketika umur di bawah 30 itu setelah kita airi. Jadi setelah kita airi itu, kalau kita pasang termometer, suhu di tanah itu panas sekali, sama tanah basah diterpa angin dan panas kemarau itu seperti air direbus. Itu yang membuat akarnya gosong. Supaya tidak terlalu panas ketika tanah basah ya, maka kita harus kasih tutup sembarang lah di sekitarnya. Kalau habis tanaman padi itu baiknya jeraminya tidak usah dibersihkan, dibabat atau diopong, tidak usah. Setelah panen padi langsung aja dibikin larian sehingga jeraminya itu nutup. Dan itu untungnya nanti kalau pada bulan September Oktober itu panas sekali, itu dengan tanah yang retak-retak itu pengairannya cepat karena tanahnya tidak terlalu retak. Berbeda dengan yang lahan yang sangat bersih, itu sangat rawan putih. Dan kalau pengairan akhir ketika jagung sudah tua itu agak lama habisnya. Saya sudah mencoba berkali-kali. Sistem tutup jerami ini juga atau sampah ini juga mengurangi dari serangan hama ulat. Jadi di lahan yang lain saya ada dua perbandingan. Yang satu itu lahannya saya bersihkan, sebelahnya saya biarkan jerami. Umur 20 yang bersih itu langsung diserang ulat. Hampir setiap batang diserang. Tapi yang saya biarkan jeraminya tertutup, agak dingin, tidak diserang. Itu karena yang bersih itu ketika suhu panas, telur klaper itu cepat menetas dan menjadi ular. Jadi telur klaper itu kalau kepanasan itu dalam 3-5 hari sudah menetas menjadi ular. Oke, ini contoh guys, yang lahan bekas jeraminya kita biarkan. Tapi ini serang ulat begitu hebat. Kenapa? Karena 1 minggu lalu ini lahan milik paman ini didangir, dibersihkan. Jadi telur kelapar langsung menetas dan menyerang ulat. Nah, ini kita bandingkan dengan
Yang ini lahan saya. Nah, ini yang dekat paman ini kena sarang ulat juga. Lahan saya ini saya biarkan dulu, tidak saya dangir. Nah, coba jarang sekali yang diserang ulat, masih utuh karena dingin, jadi telur klaper belum menetas. Boleh nanti kita bersihkan atau kita dangir, tapi ketika daunnya sudah bertemu jadi satu, jadi di bawah bersih tapi di atas sudah tertutup daun, jadi tetap dingin. Kalau kepanasan itu klaper-klaper itu telurnya menetas. Tapi seandainya tidak sama semprot, biarkan aja juga tidak masalah. Ulatnya ini tidak memotong pupus. Jadi ulat ini nanti ketika jagung sudah agak tinggi sepinggang orang dewasa, itu ulatnya hilang sendiri. Ulatnya sudah menjadi kupu-kupu dan kupu-kupunya terbang ke kota. Jadi kita jangan mengandalkan insinyur pertanian, mereka hanya tahu laboratorium dan otak-atik bahan kimia. Jadi kita harus terjun sendiri ke lapangan, banyak melakukan uji coba sehingga kita tahu banyak hal. Oke, sekarang kita cari ulatnya. Ini ulatnya. Ulat ini sebetulnya ulat ini gampang sekali, obat sembarang itu mati. Cuma ulat jenis ini dia mempunyai lapisan plastik, jadi agak sulit. Kecuali Anda nyemprotnya itu malam hari, dia keluar semua. Pakai senter kepala lah. Jadi kita harus juga kadang-kadang menjadi ontorjo, tokoh yang bisa masuk ke dalam tanah, sehingga kita tahu persis pada 10 cm tempat akar itu jika siang suhunya berapa, terus jika pada tanah basah campur air itu suhunya berapa. Jadi kita tahu persis di sana, bukan sekedar kira-kira.